Oke, kali ini kita akan membahas tentang sediaan pil atau pilulai. Pil adalah sediaan berupa massa bundar, mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk obat dalam. Beratnya berkisar antara 65 mg sampai 300 mg, kecuali yang bersalut. Pil diberikan dengan cara diletakkan di atas lidah ataupun ditelan dengan bantuan air minum. Macam-macam pil ada boli, granul, dan parfuli. Boli biasanya adalah pil yang besar, beratnya di atas 500 mg, yang biasanya digunakan untuk hewan. Granul adalah 1/3 gram atau 20 sampai 60 mg. Beratnya tidak lebih dari 20 mg dan mengandung 1 mg bahan obat jika tidak dinyatakan lain. Parfule beratnya kurang dari 20 mg. Keuntungan bentuk pil adalah menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari bahan-bahan pil, memberikan obat dalam dosis tertentu, bentuknya sangat permanen dibandingkan bentuk sediaan lainnya yang lainnya yang sangat terpapar oleh udara. Obat yang mengandung resin atau lepas lambat sehingga menguntungkan untuk aksi lepas lambat yang berkelanjutan. Kerugian bentuk pil adalah bentuk pil biasanya tidak cocok bila dikehendaki aksi yang cepat dari obat. Bila formulasi pil menghasilkan pil yang keras, maka akan terlewatkan di saluran cerna dan keluar melalui feses kembali. Obat yang bersifat mengiritasi tidak dapat dibuat dalam bentuk sediaan pil. Syarat pil menurut Formularium Indonesia edisi 3, mudah pecah dan larut dalam lambung dan usus, bundar atau bundar telur. Jika dipecahkan terlihat massa yang serba sama pada seluruh bagiannya. Pada penyebaran bentuknya tidak boleh berubah, tidak begitu keras sehingga dapat hancur dalam saluran pencernaan. Sifat pil yang ideal adalah pil yang baik harusnya mempunyai tingkat plastisitas, kekakuan, dan daya ikat yang baik. Pil haruslah tahan dan memiliki daya lekat yang cukup untuk mempertahankan bentuknya. Selain itu, pil haruslah plastis agar mudah untuk dicetak. Tapi hal yang paling penting diperhatikan adalah massa pil haruslah dapat hancur dan melarut dalam saluran pencernaan. Ini pil terdiri dari zat aktif dan zat tambahan. Zat tambahan terbagi menjadi zat pengisi, pengikat, pembasah, penabur, dan pembalut. Bahan-bahan tambahan tidak boleh merusak dan bereaksi dengan bahan obat, tidak menyebabkan pil yang terbentuk sukar larut, dan konsistensi dipilih sesuai dengan kondisi obat yang diminta. Bahan pengisi biasanya berupa akar manis atau radix liquid, MgO, amilum oryzae, serta saccharum lactis. Bahan pengikat bisa menggunakan glukosa, madu, sirup, mucilago, kanji, gliserin, sucus liquid, dan PGS. Bahan pembasah bisa menggunakan air, aqua glycerinata, gliserin, sirup, dan madu. Bahan pembasah biasanya digunakan untuk membuat konsistensi agar mudah dibentuk. Bahan penabur biasanya digunakan lycopodium, talkum, amilum, maupun pulpis radix liquid. Ini digunakan agar pil tidak lengket satu dengan yang lain. Bahan penyalut bisa menggunakan balsamum tolatum, serlak, collodium, solol, dan gelatin. Pembuatan pil mula-mulanya adalah dibuat dalam satu campuran, kemudian dihomogenkan dan dikasih pembasah, kemudian dilakukan pencetakan pada alat pencetak pil jika memang konsistensi sudah plastis. Untuk memastikan keseragaman bobot, biasanya ditimbang 20 pil satu persatu hingga bobotnya merata. Untuk keseragaman bobot yang diperbolehkan yaitu untuk bobot tablet rata-rata pil 100 mg sampai 250 mg, maka dari 20 tablet, hanya 18 pil yang penyimpangannya 10% maksimal dan 2 pil saja yang boleh menyimpang sebanyak 20%. Untuk bobot pil yang lebih besar yaitu 250 hingga 500 mg, maka hanya 18 pil yang boleh menyimpang 7,5% dan 2 pil yang menyimpang 15%. Syarat hasil pil yang baik adalah harus memenuhi waktu hancur yang seperti yang tertera, biasanya selama 15 menit pada suhu 36-38 derajat Celcius. Kemudian untuk pil bersalut enterik direndam dulu dalam larutan HCl 0,06 selama 3 jam, lalu dipindahkan dalam larutan dapur pH 6,8 pada suhu 36-38, maka dalam waktu 60 menit pil sudah harus hancur.
Demikian kuliah tentang sediaan pil kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.